aku dhewe ya heran kok iso ngono. Dadi dhewek wis tuku wedhus misale rega 1000. Mari ngono dhewek rambut selama 1 tahun lah misalnya. Jebule dinyang bakul mek 900 teman. Jadi tenaga kita selama 1 tahun ngeramut itu tidak ada upahnya. Harga modal yang pernah kita belikan itu masih tekor seperti itu. Kok iso? Aku dewe jumbul. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, saya ingin sharing kepada teman-teman sesuai dengan pengalaman ya. Jadi saya bukan ahli dalam bidangnya, tapi saya pernah merasakan hal tersebut yang sama mungkin dirasakan teman-teman juga. Jadi setelah saya belajar dalam proses pembelajaran itu sedikit paham dan juga sedikit mengerti bahwasanya ada beberapa faktor atau hal yang menyebabkan hal itu bisa terjadi terhadap kita. Yang pertama yaitu faktor harga. Jadi harga ini banyak banget nanti akan saya jelaskan detail. Yang pertama, harga saja itu ada 2. Yang pertama harga jogrok dan juga harga timbang. Jadi ini salah satu faktor yang sampean juga harus paham. Di dalam harga jogrok tersendiri itu nanti ada pembagiannya. Yang pertama yaitu harga rata-rata, yang kemudian kedua harni. Dalam artian ini harga tentang kesukaan, kecintaan, atau tipikal, atau sesuai dengan kondisi wilayah. Tadi cenderung sukanya kambing yang jenis apa, seperti itu. Nah, pertama tentang harga pasar. Jadi sampean juga harus paham bahwasanya di pasar itu tetap ada harga rata-rata meskipun itu bukan sebuah kepastian. Misalnya harga bakalan di antara umur 4 sampai 6 bulan itu di kisaran 1.200.000, 1.300.000. Itu harga rata-rata. Kemudian di indukan yang bagus dan yang lain sebagainya itu nanti ada harga tersendiri. Nah, itu harga rata-rata, harga perkiraan di pasar. Bukan harga pasti, sebab nanti kembalinya ketika di harga jogrok itu ada harga sesuai bagus dan juga keistimewaan, tapi tentunya kembali lagi ke tempat yang kita beli. Jadi misalnya di kawasan Gresik dan juga Lamongan Pantura itu sukanya di EG. Jadi ketika nanti ada domba dengan buntut yang agak aduhai seperti misalnya rondo-rondo royal gitulah, jadi pokoknya gede tebal enak. Nah, itu nanti ada poin plus tersendiri tentang harganya. Jadi faktor itu bisa karena harga yang sampean beli. Jadi sampean beli bibit itu sudah mahal. Kemudian ada juga ditimbang. Nah, timbang ini mempunyai juga harga rata-rata. Jadi misalnya betina itu biasanya per kilonya ketika dalam kondisi hidup ya, kita timbang hidup bukan mati. Jadi ditimbang hidup itu biasanya untuk betina baik bakalan ataupun dewasa indukan itu biasanya rata-rata di 50 sampai 55. Bisa lebih lah biasanya. Dan di harga timbang itu semuanya dipukul rata. Seperti itu. Jadi tidak ada istilah wah buntutnya apik, pikir kan larang, enggak. Kalau kita masuk di timbang itu semuanya rata. Seperti itu. Jadi nggak ada kelas kesukaan atau kecintaan terhadap barang tersebut, dipukul rata. Nah, seperti itu. Nah, kelemahan dari keduanya itu ya di sini memang ada kelemahan masing-masing. Ketika kita ditimbang, tidak ada penghargaan terhadap barang yang lebih berkualitas. Jadi misalnya sikile pincang ya timbangannya podo. Misalnya buntutnya gak ono ya harganya podo, itu ditimbang. Itu kelemahannya di situ. Kemudian untuk di jogrok sendiri, ya memang kecintaan itu nanti menjadi harga yang membuat kita juga bisa hancur. Sebab apa? Tidak ada harga perkiraan tentang kesukaan. Nah, nek seneng iku wis angel regane. Jadi ya memang di situ peluang untuk bisa bermain. Bisa juga menjadikan kita itu mendapatkan cuan yang bagus, tapi di sisi lain bagi orang-orang yang tidak paham di harga di situ, maka akan menjadi bumerang pada dirinya sendiri. Seperti itu. Itu faktor harga. Jadi ketika sampean paham ya insya Allah nang pasar gak keblocok. Utawa beli di orang, oh iya kira-kira iki umurnya sakmene, body size ini iki. Nanti harganya sekian insya Allah gak keblocok. Nah, bisa jadi memang pas waktu pembelian sampean itu sudah keblocok di harga mahal. Atau mungkin seperti ini, contoh kasus. Sampean beli harga kondisi hamil, indukan hamil. Indukan hamil itu di pasar sudah harga 17. Nah, ketika sampean rawat 2 bulan lahir anak betina, itu sampean kembalikan ke pasar pun harganya akan turun. Sebab apa? Daya tarik tersendiri di pasar ketika anak itu jantan atau anak itu betina. Anaknya bagus atau tidak. Nah, itu di harga pasar. Seperti itu. Jadi ketika nanti bakul membeli menjual pas waktu hamil itu harganya 17, lahir
anaknya betina dan kurang bagus lah intinya, kurang senang di mata, kembali ke misalnya dijual juga orang kurang minat, itu akan menjadi poin minus tersendiri. Karena apa? Ketika nanti bakul akan membeli dengan harga yang lebih, di pasar memang benar-benar tidak mampu dan itu akan merugikan gitu loh. Jadi siapapun, tidak terlepas dari bakul, petani atau peternaknya, itu juga akan merugi kan. Jadi ketika ngomong bisnis perdagangan ya otomatis ya nggak mungkin bakul membeli dengan harga yang tinggi ketika memang barang itu tidak sesuai dengan harga pasar. Meskipun dulunya peternak atau orang yang membeli kambing ini dengan harga yang mahal, seperti itu. Itu hal yang pertama, di harga. Jadi saya berharap sampean harus belajar lah, terutama ke pasar. Jadi nanti sampean tahu harga perkiraan, oh kambing segini itu berapa. Meskipun tidak secara detail, setidaknya Anda mempunyai bekal ketika nanti mau membeli enaknya yang seperti apa, yang kira-kira mendapatkan cuan seperti itu. Kemudian yang kedua, faktornya bisa disebabkan oleh kurangnya pengetahuan kita tentang jenis kambing. Jadi rata-rata orang itu mengikuti tren tanpa mengetahui seluk-beluknya. Contohnya, sampean beli kambing di kawasan barat atau di Jawa Tengah, jenis kambing ini mempunyai harga pasaran yang buruk ketika dibawa ke kawasan kita, di Lamongan, di Gresik. Sebab apa? Ya memang ada tren senang, ada tren kesukaan tersendiri, atau tren kecintaan terhadap hewan ini dengan jenis yang berbeda. Atau sampean membeli misalnya kambing dari Wonosobo, cross texel dan sebagainya. Sampean beli dengan harga yang mahal, sampean jual di sini, ternyata ditawar oleh bakul murah. Yo, tidak salahannya juga 100%. Sebab apa? Di harga pasaran kita memang tidak mampu. Contoh lagi, misalnya kambing BE. Nah, sampean beli dari Kali Gesing misalnya, rasnya jelas dan lain sebagainya, dengan harga 25 juta misalnya, jantan. Nah, ketika sampean tawarkan pada orang-orang dekat sini yang tidak tahu menahu tentang kambing BE, ya jelas tidak mau tuh beli 25 juta. Karuan kanggo tuku sapi. Jadi sampean harus mempunyai pengetahuan luas tentang di mana letak jual kambingnya. Seperti itu. Nek sampean niku ngakune pecinta PE, berarti otomatis enggak ya sampean harus mengikuti di dunia PE. Pasarnya sampean di situ. Kalau sampean merambah ke pasar daging ya rusak gitu loh. Jadi ya kita tidak bisa menyalahkan kenapa bakul kok membelinya sangat murah padahal saya belinya mahal awalnya. Jadi berbagai macam faktor. Kemudian yang ketiga ada lagi faktornya, yaitu masalah perawatan. Jadi terkadang kita itu bener-bener isoi mau nyalahno tapi tanpa mengkoreksi apakah kita itu pengangon yang baik atau peternak yang baik. Jadi kadang itu ono ya nan, petani habis beli kambing, ya pokoknya yang dirawati dibakani tanpa mau tahu tentang hewannya, apakah dia ini sedang sakit, apakah kena cacing. Wis pokoknya ngerti ini yang ngersula ketika dibeli, ada seperti itu. Jadi perawatan itu sampean juga harus tahu ilmunya. Sebab kalau ndak tahu, yo balik-balik yang niku mampus nyalano, wah kewan iki aku tuku larang-larang dinginane tak ramut setahun ora tambah badi tapi rugi. Nah, seperti itu. Nah, dari ketiga faktor tersebut, kesimpulan yang paling mendasar adalah kurangnya keinginan belajar atau acuhnya kita terhadap hal-hal yang menurut di dalam dunia perwedusan itu penting sampean anggap remeh seperti itu. Wong rawati wedhus yo niku wae. Padahal aslinya yang enggak sesimpel itu. Jadi saya berharap sebelum sampean gerusa-gerusu dalam hal itu ben gak genten nyalano antara sampean dan juga penjual ataupun pembelinya nanti ya, sampean belajar dulu seperti itu. Karena saya dulu juga pernah mengalami hal seperti itu. Saya sendiri dulu juga marah. Untuk bibitan rolas 100, tak ramut patang wulan ya ora badi. Badine ya mung 100-an per ekor kalau tidak salah. Itu masih mending saya pas waktu itu. Jadi si ono cuan 100.000 rupiah. Nah, meniku ya ono kasus yang lebih parah tuh ke aku bahasanya. Diramut ya tambah entar kan. Ya sebab itu mau kita tidak mau tahu menau pokoknya sing ngertine ngeramut. Ngeramute pun ya sakarepe. Gak ngerti. Terus kadang tukune nang pasar yang ngawur. Karena kurangnya pengetahuan. Wis anggar tuku wae. Nah, sing bakule ya gak kaju bahasanya barangnya gak iso gede, munting. Sama-sama. Tapi tetap diberikan sebab mungkin bakul ini juga yang niat buka, tapi pas waktu itu ada kesempatan. Wah, mungkin gak pati ngerti. Terus ketika diramut setahun orang ngembang, waduh sih, memang sudah
kuntet atau wedhus itu posisinya kerdil cilik. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa saya share kepada sampean. Mudah-mudahan kita tetap selalu mau belajar tentang hal-hal yang kita anggap remeh tapi sebenarnya itu sangat fatal ketika nanti kita terapkan lebih besar lagi. Jadi nek tani nek sekelas kita ngerawati siji loro ya insya Allah gini kakek, tapi ketika sampean melangkah ke atas lebih banyak ingonane. Jadi saya berharap mulai sejak sekarang sampean belajar dulu lah sebelum merampang ke situ. Jangan tergiur dengan omongan orang bahwasanya wah ngerawati wedhus iku enak padane akeh. Kembali lagi bahwasanya semua itu yuk ada prosesnya, ada pembelajarannya. Dan yang terpenting ya jangan pernah merasa selesai dalam belajar. Sebab mesti masih banyak yang belum kita tahu tentang di dunia peternakan kambing, dan itu harus tetap kita gali bersama. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai ilmu dan yang sebagainya bisa dong sharing di kolom komentar nanti. Kita sharing bareng, kita bahas apa atau apa. Nanti sekiranya ada kesalahan dari saya baik secara penyampaiannya tentang apa yang saya share bisa dong dikomplain di komentar biar nanti kita benahi bareng-bareng seperti itu. Jadi saya harap nanti tempat ini menjadi tempat sharing untuk teman-teman peternak biar kita bisa berbagi pengalaman tentang dunia-dunia peternakan. Mudah-mudahan bisa mengedukasi buat teman-teman. Salam sahabat Anggot.